Assalamualaikum teman-teman para lulusan 2020 atau sebelumnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah datang. Yaps, pembukaan pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat IPDN tahun 2020 ini. Kuilah, gak usah kelamaan, cus. Gue bakal terangin detail persyaratan masuk dan tata cara pendaftaran IPDN 2020 serta jadwal pendaftaran berdasarkan surat nomor 810-684-IPDN tentang seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020. Eits, sebelum kita lanjut, kita butuh support kalian buat like, share, komen, dan juga subscribe serta nyalain loncengnya. Karena gue bakalan doain kalian yang subscribe channel ini dan komen di video ini dengan komentar berupa doa terbaik kalian ya. Biar nanti diaminin oleh orang banyak ya. Dan aku doain semoga kalian yang klik subscribe dilancarkan dan dimudahkan dalam mencapai cita-citanya. Amin ya Allah. Eits, tetap nonton sampai video selesai ya, karena di akhir video gue mau kasih giveaway 30.000 subscriber dengan bagi-bagi pulsa 50.000 per orang untuk 10 pemenang guys. Peraturannya ada di akhir video dan di deskripsi ya. Oke lah, langsung aja nih persyaratannya. Tapi persyaratan ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan khusus. Yang pertama, persyaratan umum. Warga negara Indonesia. Usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Selanjutnya, persyaratan administrasi. Berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau SMU atau madrasah aliyah atau MA termasuk lulusan paket C dengan ketentuan A. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai 2020. B. Nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 6,5. Untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai 2020. KTP elektronik bagi peserta berusia 17 tahun atau kartu keluarga KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau kartu keluarga, dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Surat keterangan lulus dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang bagi siswa SMU atau MA tahun ajaran 2019-2020. Surat keterangan orang asli Papua atau AOP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh kepala kepegawaian daerah kabupaten atau kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. Alamat email yang aktif, pas foto. Ketiga, persyaratan khusus. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, tidak bertindik atau bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama atau adat. Tidak bertato atau bekas tato, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Sedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme, dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual atau LGBT. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Tata cara dan teknik pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020. Dan berikutnya adalah pendaftaran. Pendaftaran SPCP IPDN tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa-siswi atau taruna-taruni perguruan tinggi kedinasan secara online atau daring dan terpusat melalui laman https://dikdin.bkn.go.id. Sebagaimana alur mekanisme pendaftaran di bawah ini. Akses portal pendaftaran, verifikasi, pembayaran, ujian seleksi,
mengikuti hasil seleksi. Selanjutnya, pelamar melakukan login dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan password yang telah didaftarkan pada laman https://dikdin.bkn.go.id untuk mengisi data calon peserta seleksi. Mengunggah scanning dokumen sebagai berikut: KTP elektronik asli atau fotokopi bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan format JPEG ukuran maksimal 200 KB. Ijazah asli atau fotokopi legalisir diunggah halaman depan dan belakang dengan format PDF ukuran maksimal 1000 KB. Surat keterangan lulusan asli berstempel dari kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa SMU atau MA tahun ajaran 2019-2020 dengan format PDF ukuran maksimal 1000 KB. Surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui oleh Ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dengan format PDF ukuran maksimal 1000 KB. Pas foto berwarna, tidak hitam putih ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja berwarna putih, format JPEG ukuran maksimal 200 KB. Dalam dokumen KTP elektronik atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Mencetak bukti registrasi. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pendaftaran dinyatakan gugur. Selanjutnya, tahapan dan jadwal seleksi penerimaan calon peraja IPDN tahun 2020, tanggal 8 sampai 23 Juni 2020. Uraian kegiatan. Pelamar mendaftarkan secara online atau daring dengan mengakses laman https://dikdin.bkn.go.id. Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2020 melalui laman https://dikdin.bkn.go.id. Pelamar login ke laman https://dikdin.bkn.go.id dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Pelamar memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek bukti pendaftaran tanggal 8 sampai 25 Juni 2020. Varian kegiatan. Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah melalui laman https://dikdin.bkn.go.id tanggal 26 Juni 2020. Uraian kegiatan. Pengumuman verifikasi ke dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melalui laman https://dikdin.bkn.go.id dan laman https://spcp.pdn.ac.id 2020 bulan Juli 2020. Uraian kegiatan. Pelamar yang telah memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP seleksi kompetensi dasar atau SKD sesuai kode billing. Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada laman https://dikdin.bkn.go.id. Pengumuman peserta SKD melalui laman https://dikdin.bkn.go.id dan laman https://spcp.ipdn.ac.id 2020 bulan Juli sampai Agustus 2020. Uraian kegiatan. Pelaksanaan SKD bulan Agustus 2020. Uraian kegiatan. Pengumuman hasil SKD melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id 2020 bulan Agustus sampai September 2020. Uraian kegiatan. Pelaksanaan tes kesehatan tahap 1. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id 2020 Pantukir. Verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran kesehatan tahap 2. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 2 melalui laman https://spcp.ipdn.ac.id 2020 registrasi calon peraja bertempat di IPDN Kampus Jatinagor. Nah, yang ditunggu-tunggu nih yaitu kuota calon peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020. Berikut kuota untuk tingkat provinsi. Aceh 51 orang, Sumatera Utara 71 orang, Sumatera Barat 43 orang, Riau 29 orang, Kepulauan Riau 19 orang, Jambi 27 orang, Sumatera Selatan 39 orang, Sumatera Selatan 39 orang, Kepulauan Bangka Belitung 19 orang, Bengkulu 25 orang, Lampung 35 orang, DKI Jakarta 17 orang, Jawa Barat 60 orang, Banten
21 orang, Jawa Tengah 75 orang, DKI Yogyakarta 15 orang, Jawa Timur 82 orang, Kalimantan Barat 33 orang, Kalimantan Tengah 33 orang, Kalimantan Timur 25 orang, Kalimantan Selatan 31 orang, Bali 23 orang, Nusa Tenggara Barat 25 orang, Nusa Tenggara Timur 49 orang, Sulawesi Selatan 53 orang, Sulawesi Tengah 31 orang, Sulawesi Utara 35 orang, Gorontalo 17 orang, Sulawesi Tenggara 39 orang, Maluku 27 orang, Maluku Utara 25 orang, Papua 63 orang, Papua Barat 31 orang, Sulawesi Barat 17 orang, Kalimantan Utara 15 orang, dengan jumlah semuanya adalah 1.200 orang. Kemudian kuota area Papua. Provinsi Papua non-OAP 13 orang, Kota Jayapura 2 orang, Kabupaten Asmat 2 orang, Kabupaten Biak Numfor 2 orang, Kabupaten Boven Digoel 1 orang, Kabupaten Deiyai 1 orang, Kabupaten Dogiai 2 orang, Kabupaten Intan Jaya 2 orang, Kabupaten Jayapura 2 orang, Kabupaten Jayawijaya 2 orang, Kabupaten Kerom 1 orang, Kabupaten Kepulauan Yapen 2 orang, Kabupaten Lanijaya 2 orang, Kabupaten Membramo Raya 1 orang, Kabupaten Membramo Tengah 1 orang, Kabupaten Mapi 2 orang, Kabupaten Merauke 2 orang, Kabupaten Mimika 2 orang, Kabupaten Nabire 2 orang, Kabupaten Duga 2 orang, Kabupaten Paniai 2 orang, Kabupaten Pegunungan Bintang 2 orang, Kabupaten Puncak 2 orang, Kabupaten Puncak Jaya 2 orang, Kabupaten Sarmi 1 orang, Kabupaten Supiori 1 orang, Kabupaten Tolikara 2 orang, Kabupaten Waropen 1 orang, Kabupaten Yahukimo 2 orang, Kabupaten Yalimo 2 orang. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat non-OAP 6 orang, Kota Sorong 2 orang, Kabupaten Fakfak 2 orang, Kabupaten Kaimana 2 orang, Kabupaten Manokwari 2 orang, Kabupaten Manokwari Selatan 2 orang, Kabupaten Mai Barat 2 orang, Kabupaten Pegunungan Arfak 2 orang, Kabupaten Raja Ampat 2 orang, Kabupaten Sorong 2 orang, Kabupaten Sorong Selatan 2 orang, Kabupaten Tambrau 1 orang, Kabupaten Teluk Bintuni 2 orang, Kabupaten Teluk Wondama 2 orang. Lain-lain. A. Pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020 tidak dipungut biaya kecuali pada tahap seleksi kompetensi dasar. Dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP SKD sebesar 50.000 per orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pendaftaran SKD dapat dilihat di laman https://dikdin.bkn.go.id/ sesuai kode billing yang dikeluarkan oleh BKN. B. Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon praja IPDN tahun 2020 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan. C. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN tahun 2020 dapat disampaikan melalui email spcpipdn@ipdn.ac.id selama pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020. Call center SPCP IPDN nomor 080417000700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 23 Juni 2020. Pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal, tahapan seleksi, dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020 dapat dilihat di laman https://spcp.ipdn.ac.id/2020. Nah, akhirnya itu dia persyaratan pendaftaran IPDN ya guys. Nah, oke, sekarang gilirannya gue mau kasih tahu tata cara biar dapat giveaway pulsa 50.000 per orang untuk 10 pemenang dengan komentar terbaik. Berikut peraturannya. 1. Wajib subscribe channel Novianto Chan News. Wajib like video ini. Wajib follow Instagram @noviantochancan. 4. Wajib komen di video ini dengan format nama, spasi, alasan kamu masuk IPDN, spasi akun IG, spasi, hashtag persyaratan masuk IPDN 2020, hashtag tata cara pendaftaran IPDN 2020, hashtag giveaway Novianto Chan News. Nah, tim kita bakalan telusurin tuh siapa yang sudah mengikuti persyaratan tersebut dan komentar terbaik. Untuk pemenang akan ditelepon melalui IG dan wajib diangkat. Jika dalam 1 menit tidak diangkat, maka dianggap gugur. Batas giveaway ini sampai tanggal 29 Juni 2020 ya, dan akan diumumkan sehari setelahnya atau tanggal 30 Juni 2020 pada video pengumuman giveaway nantinya. Oke guys, itu dia persyaratan dan tata cara pendaftaran masuk IPDN. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like, share, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.